Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak Mister, khususnya kelas 6A. Apa kabar hari ini? Mister berharap kalian semua dalam keadaan baik. Oke, hari ini kita sudah mulai masuk dalam pembelajaran tematik. Dan sebelum Mister masuk menjelaskan tentang materi dalam pelajaran tematik kita, Mister akan menjelaskan terlebih dahulu sistem pembelajarannya. Mungkin ini berbeda dengan kelas yang sebelumnya, tapi ini untuk mempermudah kalian nanti di ujian akhir sama akan dipisah per mata pelajaran juga pada akhirnya. Jadi untuk itu sistem pembelajarannya untuk tematik, simak baik-baik ya. Untuk pelajaran tematik misalnya dari tema 6A itu terdiri dari 3 subtema, subtema 1, 2, dan 3. Kemudian dari satu subtema itu terdiri dari 6 pembelajaran. 6 pembelajaran ini dari setiap pertemuannya, dari setiap pembelajarannya itu memuat beberapa mata pelajaran dalam tematik. Misalnya dalam pembelajaran 1, subtema 1 dari tema 6A memuat bahasa Indonesia, kemudian yang kedua memuat IPA. Oke. Supaya mempermudah untuk kita sama-sama belajar, Mister bikin seperti ini. Dari 6 pembelajaran dari subtema 1, Mister akan pilah menjadi bagian-bagian muatan tematik. Misalnya, dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, kita ambil muatan PKN. Kemudian besok kita masuk lagi pelajaran tematik, kita ambil muatan bahasa Indonesia. Kemudian masuk lagi di hari berikutnya kita ambil muatan IPA, IPS, dan SBDP. Jadi dalam satu video pembelajaran itu memuat satu muatan tematik saja. Oke, kira-kira paham ya untuk proses pembelajaran tematik kita? Setiap satu subtema dalam 6 pembelajaran dirangkum menjadi masing-masing muatan tematik. Misalnya hari ini Mister akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran tema 6A subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Jadi untuk muatan bahasa Indonesia dari subtema 1, pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah dirangkum dalam satu video yang Mister buat hari ini. Kemudian besok Mister hanya akan menjelaskan muatan IPA, sehingga kalian juga untuk memindahkan tugasnya, menulis rangkumannya di dalam buku PS kalian sudah dibuat langsung sesuai dengan mata atau muatan dari tematiknya. Kira-kira paham ya untuk sistem pembelajaran tematiknya? Oke. Hari ini kita akan membahas langsung dari tema 6A, subtema 1 muatan bahasa Indonesia yang mewakili pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Di sana membahas tentang mengembangkan ide pokok atau gagasan dari hasil laporan pengamatan. Mister di sini akan menjelaskan dulu tentang ide pokok. Anak-anak tentu sudah paham atau mungkin ada yang sudah lupa. Mister ingatkan kembali bahwa jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya itu dikelompokkan menjadi 3. Mister ulang sekali lagi. Jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya, paragraf dibedakan menjadi 3. Yang pertama paragraf induktif, yang kedua deduktif, yang ketiga campuran. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya, yang ide pokoknya terdapat pada akhir paragraf. Kemudian yang kedua, paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang ide pokoknya terdapat pada awal paragraf. Kemudian yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran artinya adalah suatu paragraf yang ide pokoknya dapat diambil dari kalimat pada awal paragraf dan kalimat pada akhir
paragraf. Jadi kedua-duanya awal dan akhir, kemudian dibahasakan dengan bahasa kita sendiri. Itu adalah pengertian dari paragraf campuran. Oke, kemudian untuk mengembangkan ide pokok dari suatu paragraf, caranya adalah menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian masih ingat gak apa bedanya ide pokok dengan kalimat utama? Sama atau beda? Oke, untuk kalimat utama dengan ide pokok itu berbeda. Kalimat utama adalah satu kalimat penuh sampai titik pada kalimat tersebut yang merupakan pernyataan umum. Itu adalah kalimat utama. Misalnya gini, paragraf tadi kan ada deduktif, induktif, dan campuran. Kalau misalnya dia deduktif, tadi ide pokoknya terdapat di awal kalimat. Ide pokok terdapat di awal kalimat, sudah pasti kalimat utama ada di awal paragraf juga. Karena kenapa? Ide pokok diambil dari kalimat utama. Sekali lagi Mister sampaikan, ide pokok diambil dari kalimat utama pada suatu paragraf. Kemudian bagaimana caranya untuk mengembangkan ide pokok, gagasan pokok dalam satu paragraf? Yaitu dengan cara menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Kalau kalimat utamanya sudah kalian temukan, maka dari kalimat utama tersebut tentukan kata kunci. Dari kata kunci yang kalian temukan pada kalimat utama, kalian bisa mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri. Bahasa sendiri itu bukan bahasa Batak ya, bukan bahasa Belanda, Jawa, Melayu, or another. Bukan. Maksudnya kalimat kalian sendiri menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Oke. Jadi itu sedikit mengenai tentang gagasan pokok kalimat utama dalam suatu teks. Nah, untuk pembelajaran hari ini singkat saja penjelasan Mister. Setelah kalian selesai menyimak video penjelasan yang Mister berikan ini, Mister minta kalian untuk buat 7 poin rangkuman dari video penjelasan Mister, kemudian salin ke buku PS kalian. Setelah selesai, catatannya kirim ke Mister, kemudian list di grup seperti biasa. Jadi supaya terlihat siapa yang benar-benar mengerjakan, siapa yang benar-benar aktif, supaya bisa menjadi poin penilaian untuk Mister untuk memberikan nilai kepada anak-anak. Mister akan memberikan nilai sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Oke, Mister berharap untuk pembelajaran tematik dari hari ini sampai nanti kalian selesai, kita bisa bekerja sama. Kalau ada hal-hal yang kalian tidak mengerti, boleh tanyakan ke Mister. Mister akan dengan senang hati untuk menjawab. Oke, itu saja untuk pelajaran tematik kita hari ini. Dari penjelasan Mister barusan itu sudah dapat mewakili pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia dari tema 6A subtema 1 mewakili pelajaran 1 dengan pelajaran 6. Okay, I think that's all I can explain. I just wanna say thank you for your attention. God bless you and bye-bye.